Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Senang sekali ya saya bisa menjumpai Anda kembali. Dan di video kali ini adalah kelanjutannya dari video sebelumnya atau part 2 dari video tentang pengalaman saya mendapatkan vaksinasi COVID-19 nya. Dan di kali ini tentang pengalaman disuntik vaksin dosis kedua. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung lanjutkan ya. Vaksin COVID-19 kedua bagiku. Di sini vaksinnya masih sama ya dengan vaksin yang pertama yang saya terima dulu, yaitu CoronaVac atau Sinovac. Kronologi aku dapat suntikan atau disuntik vaksin kedua, dosis kedua maksudnya ya. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021, seharian ini mulai pagi hingga sore aku resah ya, karena belum juga mendapatkan info terbaru dari pihak gereja ya, karena yang pada vaksin dosis pertama dulu yang mengkoordinir secara kolektif ya atau mendaftarkannya itu kan pihak gerejanya. Jadi yang untuk yang kedua ini ya saya mendapatkan info dari sana ya. Saya pikir begitu ya mengenai jadwal vaksin yang kedua. Meskipun pada vaksin yang pertama lalu sudah ada sih perkiraan untuk kapan vaksin yang kedua. Tapi saya perlu juga sih kepastian ya, info dari gereja mengenai jadwal vaksin kedua ini. Nah, pada sesuai perkiraanku jadwal vaksin untuk kedua kalinya itu seharusnya jatuh pada hari Rabu besoknya. Sempat sih terbersit di benakku ya untuk berinisiatif menanyakan langsung ke vaskes yang menangani vaksin pertamaku dulu. Ya, saya tahu siapa yang memvaksin saya di dosis pertama dulu, maksudnya vaskesnya ya. Tetapi akhirnya aku batalkan ya niatku itu. Biarlah aku sabar menunggu ya informasi mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan vaksin kedua itu ya langsung dari kerja, apakah sama dengan dosis yang pertama dulu di Gor Lembu Peteng ataukah di tempat lain ya. Rabu sore menjelang maghrib ya, tiba-tiba teman dari bapakku datang bertamu ke rumah kami dan beliaunya ingin bertemu denganku. Oh ya, kebetulan teman bapak ini ya, jadwal vaksin pertamanya dulu itu memang bersama denganku ya, sama-sama didaftarkan dari pihak gereja. Setelah aku menemui beliau, barulah aku mengerti maksud kedatangan teman bapakku ini. Katanya beliau baru saja dari tempat vaskes yang menangani vaksin pertama kami dulu ya di Kolom Peteng, yaitu RSI Madinah Ngunut, bermaksud menanyakan kejelasan tentang jadwal dan tempat vaksin kedua kami nanti di mana. Jawab pihak rumah sakit, menurut beliau katanya mereka tidak tahu ya, sebab tidak ditunjuk oleh dinas terkait sebagai pelaksana vaksinasi kedua. Jadi tempat mereka tidak melayani vaksinasi. Oleh karena kami pada saat itu juga belum mendapat info ya, dari pihak gereja, maka aku berinisiatif sendiri ya mencari infonya di Instagram milik dinas kesehatan di kabupatenku. Dan kebetulan sekali mereka baru saja update postingan mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan vaksinasi kedua. Melalui informasi Dinkes di IG-nya atau Instagram-nya, itulah aku baru tahu kalau tempat pelaksanaan vaksinasi kedua ini tidak lagi terpusat di Gor Lembu Peteng, melainkan dipecah di beberapa tempat. Secara khusus untuk besok hari Rabu 4 Agustus 2021 dilaksanakan secara serentak di Poskesdem ya, yaitu semacam pusat kesehatan milik Kodim ya, kemudian di kantor SIM Polres dan di PKM atau Puskesmas Sembong. Dan akhirnya informasi berharga ini aku share, aku bagikan via WA ke teman bapakku yang menemui itu tadi. Dari percakapan WA dengan beliau
ya, teman bapakku tadi, kami akhirnya sepakat besok akan vaksin kedua ke Poskesdim, ya, pusat pelayanan kesehatan milik Kodim, yang lokasinya berada dekat dengan stasiun kereta api Tulungagung. Rabu 4 Agustus 2021 jam 7 pagi, aku berangkat menuju lokasi Poskesdim di Tulungagung. Begitu aku sampai di sana, aku disambut sebuah tulisan pada whiteboard yang diletakkan di atas kursi plastik, dan kursi tersebut ada di tengah-tengah pintu masuk Poskesdim. Ya. Intinya tulisan tersebut adalah bahwa tempat pelaksanaan vaksinasi kedua dipindah ke kantor Kodim Tulungagung. Mengetahui hal tersebut, sekaranglah aku meluncur ke sana. Sesampainya aku di kantor Kodim, ternyata sudah banyak orang, ya, dan aku melihat banyak orang juga yang sudah mendapatkan nomor antrian, di mana nomor antrian tersebut dicetak pada sebuah kertas warna hijau. Lantas aku coba tanya, ya, ke beberapa orang di mana aku bisa mendapatkan nomor antrian seperti yang mereka punya itu, dan mereka menjawab sambil menunjuk pada seorang pak tentara gitu, ya, yang sedang berdiri di pintu pagar masuk Kodim tersebut. Segeralah aku bergegas berjalan menuju pak tentara yang dimaksud mereka. Saat aku tiba dan menghampiri pak tentara tersebut, ternyata kata beliau nomor antriannya sudah habis. Waduh, tapi akan segera ditambah beberapa nomor antrian lagi, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Lalu beliau menyuruh kami untuk berbaris di jalan raya, ya, yang ada di depan kantor Kodim tersebut untuk menunggu mendapatkan nomor antrian tambahan. Nah, ketika ikut di barisan tersebut untuk menunggu nomor antrian tambahan itulah aku bertemu, ya, dengan teman bapakku yang kemarin sore datang ke rumahnya mencariku itu. Beliau sudah datang dari pagi, tapi belum juga dapat nomor antrian juga. Tak berapa lama ada seorang pak tentara satunya lagi, ya, yang keluar dari kantor Kodim, ya, yang ada di situ, dan bermaksud hendak membagikan nomor antrian tambahan. Oleh karena jumlah nomor antrian tambahan yang sangat terbatas, yang semula tertib, ya, keadaannya, akhirnya waduh jadi nggak tertib sama sekali, ya. Orang-orang pada menyerbu pak tentara tersebut, ya, untuk bisa mendapatkan nomor antrian. Kegaduhan dan kerumunan pun tak terhindarkan lagi. Orang-orang berebut nomor antrian tambahan itu, nggak peduli kalau saat, ya, itu tuh, ya, tingkat penularan COVID masih sangat tinggi yang terjadi di kota kami. Bagi mereka yang penting mungkin dapat nomor antrian. Waduh, pusing juga, ya. Dalam waktu sekejap nomor antrian tambahan tersebut pun ludes tak tersisa. Teman bapak saya sempat protes, ya, dengan pak tentara mengenai pembagian masalah nomor antrian ini, ya, yang akhirnya nggak tertib, ya. Akhirnya aku dan juga beliau sama-sama, ya, beserta dengan orang-orang lainnya tidak kebagian nomor antrian tambahan itu, ya. Banyak sih, ya, yang kecewa karena hal ini, termasuk saya juga dengan teman bapak saya ini. Akhirnya teman bapak saya ini coba, ya, mengajak aku untuk vaksin ke tempat lain deh, kan masih ada 2 tempatnya, tapi beliau ingin mau coba di kantor SIM, ya. Tapi aku menolak secara halusnya, jangan beliau, saya mencoba masih bertahan di situ, ya, siapa tahu ada sebuah keajaiban, ya. Semakin siang semakin banyak saja orang yang datang ke kantor Kodim tersebut, ya, dan mereka semua harus menelan kekecewaan karena nggak kebagian nomor antrian juga, sama seperti kami. Pihak Kodim beralasan bahwa kuota vaksin terbatas, ya, dan menyarankan yang nggak kebagian di tempat itu untuk bisa menuju ke tempat lainnya, ya, seperti kantor SIM dan puskesmas sambung. Aku masih mencoba, ya, bertahan di situ dan mengharapkan, ya, semacam keajaiban Tuhan. Prinsipku kalau toh memang nggak dapat hari ini, akan aku coba datang lagi besok ke tempat ini atau mungkin ke tempat lainnya, ya, karena masa capek juga, ya, kalau harus pergi lagi cari ke tempat lain berebutan.
Akhirnya dari obrolan orang-orang yang ada di situ baru aku tahu ya, ternyata mereka yang dapat nomor antrian yang dicetak pada kertas warna hijau itu ternyata sudah mengambilnya itu sejak sore kemarin ya. Saat diumumkan di IG-nya Dinkes ternyata sudah mereka yang dekat dengan kantor Kodim ini datang ke sana dan ternyata mereka sudah mengambil nomor antrian. Pantesan ya kok cepat habis. Terus masalah kenapa tempatnya kok nggak jadi satu seperti vaksinasi dosis pertama dulu ya di Kodim Beteng, ini perkiraanku sih ya. Karena saat ini ya, saat itu bersamaan dengan vaksinasi dosis pertama untuk pelajar SMA atau SMK yang mungkin jadi dibagi tenaga kesehatannya ya. Akhirnya tidak bisa lagi terpusat di GOR, mungkin itu ya perkiraan saya, itu makanya tenaga kesehatan yang bertugas memvaksin itu dibagi ya atau dipecah di beberapa tempat. Ini sih perkiraan saya ya, asumsi saya. Oke. Next, akhirnya dengan sangat kecewa aku mau pulang aja lah, kembali lagi ke sini besok. Udah malas ya mau ke tempat vaksin lainnya hari ini. Tapi tiba-tiba seorang mas-mas yang ada di sebelahku ya, memberikan secari kertas nomor antrian tambahan. Ya, nomor antrian tambahan ini dicetak pada kertas warna putih ya. Kalau yang dapat sebelum-sebelumnya itu kan kertas warna hijau ya. Jadi mas ini mendapatkan nomor antrian ya dengan susah payah ya, karena rebutan tadi. Siapa cepat dia dapat yang bagian nomor antrian tambahan yang berakibat nggak tertib tadi ya. Waduh, sangat disayangkan sekali ya. Tapi apa boleh jadi, memang kenyataannya seperti itu. Ya semula aku melongo ya ketika disadari nomor antrian oleh mas-mas tadi yang ternyata rumahnya dari campur darat. Ya mungkin kasihan kepada saya atau gimana. Tapi saya aku sangat berterima kasih ya sekali kepada mas-mas itu ya, dan juga bersyukur banget atas keajaiban Tuhan hari ini. Akhirnya aku gak jadi pulang sia-sia. Akhirnya dengan rasa senang akhirnya aku ikut antri dengan mereka yang dapat nomor antrian tersebut ya, baik nomor antrian yang dicetak di kertas warna hijau ataupun nomor antrian tambahan ya, yang dicetak di kertas warna putih. Ternyata masih banyak juga ya yang datang ke tempat itu ya. Kian jam, kian siang itu masih banyak, dan mereka harus menahan kekecewaannya dan harus balik pulang ke rumah lagi karena tidak kebagian nomor antrian ya. Dan Pak Tentara yang jaga ya di pintu masuk agar Kodim tersebut bilang ke mereka yang gak kebagian nomor antrian untuk datang lagi ke sini ya besok pagi jam 6 ya untuk ambil nomor antrian. Sampai segitunya ya, tim rumput jam 6 pagi harus datang ke sana supaya bisa kebagian. Waktu bagiku pun telah tiba ya, nomor antrian sekian sampai sekian boleh masuk ke halaman kantor Kodim ya, setelah sebelumnya menunjukkan nomor antrian tersebut kepada Pak Tentara yang berjaga di pintu masuk ya. Begitu aku masuk ke halaman Kodim, aku diarahkan ya, oleh Pak Tentara untuk menuju ke arah utara ya. Dalam suatu ruangan itu, di mana di situ telah disediakan tempat duduk antrian ya, untuk dipanggil berikutnya. Nah, pihak Kodim menyediakan gratis air minum dalam kemasan gelas plastiknya, air mineral itulah. Dan juga aku lihat ada buah pisang ya, katanya silakan yang mau ambil, monggo ya. Dan diletakkan di atas kursi plastik juga yang ada di barisan paling depan. Tapi aku gak ngambil ya, karena merasa kenyang ya, masih kenyang. Oke, setelah sekian lama akhirnya kami dipanggil berbaris ya, mulai dari yang duduk di kursi depan sampai kursi yang ke belakang, sedangkan baris berikutnya menyusul. Lantas kami duduk pada sebuah kursi ya, di bawah tenda ya. Jadi tendanya ini ada di depan, di halaman di teras
dari kodim ini. Jadi dari ketika kami awalnya menunggu antrian tersebut ya, kami dipanggil, kemudian maju ke depan, terus belok ke kanan atau barat sedikit, dan di situ ada tendanya untuk menunggu di meja 1 ya. Dan saya pun duduk di situ antri hingga panggilan untuk saya ada ya. Nah, giliran aku dipanggil di meja 1, di situ aku dicek suhu tubuhku ya, dan juga tensi atau tekanan darah. Semuanya normal ya. Suhu tubuh normal, tekanan darah pun juga normal. Berbeda dengan kondisinya pada saat vaksinasi dosis pertama dulu ya, karena memang saat itu tensi saya naik ya, tinggi karena ya semalaman kurang bisa tidur nyenyak ya, efeknya seperti itu. Tapi untuk yang ini normal, tidak dipending sampai diulang 3 kali, tidak ya. Ini lancar ya dibanding yang dulu pada saat vaksinasi dosis pertama. Oke, setelah itu aku diarahkan untuk menuju ke meja 2 ya. Di meja 2 ini aku ditanyai riwayat kesehatanku ya, kemudian dinyatakan lolos, lantas silakan menuju ke meja ketiga katanya. Dan di meja ketiga inilah aku baru disuntik vaksin kedua ya, dimana jenis vaksinnya adalah CoronaVac ya, atau Sinovac. Tetap sama ya, di lengan atas kiriku dekat bahu. Namun lucunya disuntik vaksin kedua ini kok aku merasa nggak sakit sama sekali ya. Kok nggak merasa seperti digigit semut ketika jarum suntik itu menembus kulit lenganku ini, tidak terasa. Saya sempat ngomong juga, ini sudah disuntik apa belum? Tapi yang menyuntik petugasnya mengatakan sudah ya, sudah, saya percaya. Lantas saya menuju ke meja 4 ya. Di sini aku memasukkan berkasnya berupa print out kartu vaksinasi COVID-19 yang pertama dulu ya, bersama 1 lembar fotokopi KTP yang sudah saya tulis nomor HP-nya juga ya, ke dalam box yang telah disediakan. Kemudian aku diarahkan untuk menuju ke barat sedikit ya, lantas belok ke utara untuk menunggu mendapatkan print out ya, atau cetakan kartu vaksinasi COVID-19 dosis yang kedua. Aku duduk di kursi yang telah disediakan ya, yang kosong, dan ternyata gak sampai 5 menit aku sudah dipanggil untuk mendapatkan cetakan kartu tersebut. Lantas aku menuju ke parkiran sepeda motor dan pulang ke rumah. Ketika di tengah perjalanan pulang ke rumah itulah aku baru mendapat info via ya dari kerja tentang jadwal dan tempat vaksinnya. Tapi aku abaikan karena memang aku sudah dapat vaksin lebih dulu ya. Jadi info tersebut aku abaikan, dan di info itu menyatakan vaksinasi kedua baru besoknya. Ternyata begitu, tapi saya sudah mendahului lebih awal ya, 1 hari sebelumnya. Ternyata ya nggak apa-apa, bisa ternyata ya. Meskipun ya dengan kemurahan Tuhan ya, atas kebaikan mas-mas yang memberikan nomor antrian tambahan tersebut kepada saya. Kalau saya tidak dapat nomor antrian ya mungkin saya harus mencoba lagi besoknya ya. Oke, setelah beberapa jam aku tiba di rumah, barulah rasa jarum ya, nyeri dan linu di lengan kiriku dekat bahu ini mulai terasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa tadi benar-benar telah disuntik vaksin dosis 2 ya. Karena jujur saja memang tidak terasa. Disuntik itu tidak terasa sakitnya, terus tidak ada rasa seperti disiram AIS seperti yang aku alami rasakan pada saat dosis pertama dulu. Ini tidak saya rasakan ya pada saat disuntik tadi ya. Tapi ketika aku sudah pulang nyampe rumah dan beberapa jam berikutnya baru terasa seperti efek pada saat dosis pertama adalah ya benar-benar sudah divaksin ya. Dan rasa sakit ini bertahan selama 2 hari ya.
dan di hari berikutnya barulah hilang sama sekali rasa nyeri jarum linu hilang. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton ya, dan sampai ketemu lagi di part yang ketiga dari video ini ya, yaitu tentang pengalaman vaksinasi. Di berikutnya adalah tentu saja pengalaman vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster ya. Oke, sekian, terima kasih dan bye bye.